Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Pak Frans Teguh, Pak Riki Fauzi, Pak Toar Mangaribi, Mas Hari Koko, Bli Bujana, tapi saya lebih suka memanggilnya Mas Bujana karena Bujana lebih Surabaya daripada Bali secara komunikasi. Tapi lahir batinnya dia sangat Bali kultural. Dan Assalamualaikum buat Mbak Tia Subiakto yang menjadi partner ngobrol kita pagi hari ini. Dan juga buat seluruh teman-teman musisi dan subsistemnya yang hari ini berada di webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Kemenparekraf ini atau di Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Saya bersyukur karena pemerintah menjadikan kreativitas itu menjadi sesuatu yang penting, yang nomor satu. Jadi kalau kita mengikuti beberapa hari yang lalu, ya kemarin ya, bukan beberapa hari yang lalu, tapi tanggal 8 Juli, Presiden Jokowi itu menyampaikan satu kalimat penting dan saya kira narasi yang disampaikan oleh beliau ini menjadi pokok dari apa yang menjadi hal yang penting ke depan nanti buat para seniman di Indonesia. Kalau dunia berubah dengan cepat karena pandemi COVID-19, maka masyarakat, manusianya, khususnya bangsa Indonesia ini tidak bisa berpikir biasa-biasa saja. Artinya harus ada cara berpikir yang luar biasa. Dan teman-teman berpikir yang luar biasa itu, bagi kami yang berada di dunia kreatif ini adalah kreativitas. Jadi saya menyampaikan sebuah diksi dalam promosi acara ini, aku kreatif maka aku ada. Artinya mereka yang ingin tetap eksis dalam aktivitas berkesenian di era COVID-19 ini, atau era pandemik ini, di era new normal ini, yang bisa eksis adalah mereka yang kreatif. Nanti saya akan tunjukkan beberapa catatan penting bagaimana teman-teman musisi menghadapi kondisi pandemik COVID-19 dan pasca COVID-19 itu atau di era new normal. Apa saja yang mereka lakukan? Banyak hal-hal yang kreatif yang mereka lakukan, tapi banyak juga yang mereka lakukan adalah hal-hal yang berada di zona nyaman aja. Jadi bermain cantik. Kalau mereka berkreasi ya tipis-tipis kreasinya. Tapi ada juga yang melakukan kreativitas yang cukup gila. Dan itu harus diterima karena memang secara teori kreativitas itu terbagi dalam dua kubu sebetulnya. Jadi kalau ya saya sedikit mengambil referensi ini karena ini penting. Mungkin teman-teman seniman, Mas Bli Bujana, Mas Koko, kreator yang tadi disebutkan Pak Toar sebagai kreator dari Sondrenalin, ya, sebuah acara yang tak terlupakan itu, mungkin melakukan kegiatan kreativitasnya itu ngalir aja secara alamiah. Padahal sebetulnya kita punya landasan teori. Referensi ini yang harusnya oleh pemerintah, oleh negara itu disampaikan ke publik atau dihidupkan di publik dalam ruang-ruang seminar seperti yang kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah Socrates. Socrates itu adalah filsuf yang sangat diakui dengan narasinya, aku berpikir maka aku ada. Dan ya, saya terinspirasi dari kata-kata itu. Aku berpikir menurut Socrates itu adalah ya, aku berkreasi maka aku ada. Lalu itu dimensi Socrates. Jadi orang harus menyiapkan konsep sebelum membuat produk, sebelum berkarya, itu dia harus berpikir dulu dengan konsep-konsep. Dia membutuhkan banyak dialog, banyak diskusi, lalu kemudian berkreasi. Aliran ini ada di masyarakat kita. Dan mereka yang memegang aliran Socrates ini, aku berpikir maka aku ada, pasti dia akan ketinggalan zaman di era new normal ini, atau ketika pandemik terjadi, menyerang kita semuanya, bengong. Beberapa seniman tidak tahu harus melakukan apa. Yang terjadi adalah mereka, nanti saya kasih lihat catatannya, ada teman-teman ya, tanpa menyebut namanya, akhirnya harus menjual gitar kesayangannya. Yang paling menyedihkan ada musisi yang menjual koleksi
gitar Fender yang edisi terbatas gitu, jumlahnya sedikit sekali di dunia. Lalu kemudian aliran yang kedua adalah Einstein. Nah, Einstein ini adalah ilmuwan fisikawan, tapi dia juga dikenal dengan basis kreativitasnya. Einstein bilang begini, imajinasi adalah segalanya. Jadi imajinasi itu adalah penarik masa depan, lebih penting dari ilmu pengetahuan. Seakan-akan dua kubu ini antara Socrates dan Einstein bertolak belakang. Tapi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Dewa Bujana, Hariko Kosantoso, dan banyak kawan-kawan justru berpijak dari ini. Mereka membiarkan diri mereka berimajinasi secara liar, dan hasilnya adalah mereka hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apalagi setelah era new normal ini, kehidupan mereka semakin berwarna, kreativitas mereka semakin terjaga. Dan yang paling menarik adalah Dewa Bujana dalam sebuah wawancara menyebut, ini penting ya saya sampaikan, kebetulan ada Bli Bujana di sini, ketika dia diwawancara oleh Baim Wong mewawancara Bujana, meminta konfirmasi Bujana tentang seorang seniman, ya, seorang player lah ya, yang menghidupi kegiatannya di berbagai media, khususnya di YouTube, yaitu Alif Bata. Kata Bujana terhadap Alif Bata yang bermain gitarnya luar biasa bagus, Bujana bilang, saya hands up. Saya nggak bisa bermain gitar seperti Alif Bata. Tapi Alif Bata tidak bisa hanya sekedar bermain. Dia juga harus berkarya. Jadi bermain sangat berbeda dengan berkarya. Teman-teman, berkarya itu adalah kreativitas. Jadi Bli Bujana, terima kasih sudah menyampaikan poin itu. Apa yang disampaikan oleh Bujana antara berkarya dan bermain, itu adalah dua hal yang penting yang kita lihat hari ini. Pemerintah menurut saya harus berada di dua suasana ini untuk membuat menjadi dinamis. Bahwa ada yang bermain di media sosial, biarkan mereka bermain. Tapi ada yang berkarya juga harus diberikan ruang yang baik dalam mereka untuk berkarya. Gara-gara COVID-19, ya, yang menjadi korban ini, saya ingin sebut teman-teman, tadi itu pengantar bagaimana pentingnya kreativitas pada hari ini. Saya ingin menyebut, kebetulan saya sendiri yang melaksanakan kegiatannya bersama beberapa nama band, ada Slang, God Bless, ada Dewa 19, Oma Irama, Iwan Fals, Tony Q, dan almarhum Didi Kempot waktu itu, Padi, Sheila on Seven, dan beberapa nama-nama lainnya, itu terpaksa gagal menyelenggarakan kegiatan yang kami selenggarakan di Indonesia. Apa yang terjadi? Semua kegiatan konser di 20 kota itu terpaksa kita stop karena dana yang harus digunakan untuk itu ditarik untuk membantu korban COVID-19. Ini cukup menyedihkan. Lalu itu di Indonesia ya. Jadi kita kehilangan 20 konser, tapi nama-nama yang saya sebutkan tadi, hari ini mereka tetap berkarya, mereka tetap berkreasi untuk tetap eksis, baik secara profit maupun secara benefit. Di dunia lebih parah lagi sebetulnya. Bahkan yang paling menyedihkan adalah Rolling Stone sampai harus menghimbau pemerintah di Inggris untuk membantu para senimannya. Di Amerika juga, negara sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membantu seniman atau orang-orang di belakang para public figure itu. Ada satu nama di musik rap namanya Kanye West, itu kaya raya, tapi dia harus menerima sumbangan dari pemerintah Amerika, dan itu dibagi buat orang yang bekerja di belakangnya dia. Artinya public figure yang di belakang, mungkin hari ini dengan tabungan yang banyak, mereka bisa eksis, bisa bertahan hidup. Tapi mereka yang bekerja di belakang, belum tentu. Jangankan di Indonesia, Amerika dan Inggris adalah contoh. Inggris harus menggunakan nama besar Rolling Stone untuk menggalang dana supaya pemerintah mau mengeluarkan dananya, membantu seniman. Yang pula di Amerika. Jadi luar biasa dampak ya dari social distancing akibat COVID-19 ini.
Lalu kemudian nih, saya juga mencatat, tapi saya nggak menyebut semuanya. Ada yang tadi yang saya sebutkan harus menjual gitarnya. Ini Pak Franz, ya, Pak Riki, Pak Toar, sedih banget. Gitar yang dijual itu Fender, made in Japan yang harganya itu mahal banget, puluhan juta. Tapi hari ini dia jual 13 juta. Ada seniman yang hari ini meninggalkan alat musiknya, dia sekarang menjadi tukang mobil. Dan dia udah mempromosikan kegiatannya lewat grup musik yang saya juga ada di dalamnya. Beberapa seniman kafe kemarin kita lihat juga melakukan demo, turun ke jalan. Apa makna dari yang saya sampaikan ini? Teman-teman sekarang dalam tanda petik lapar. Mereka butuh aktivitas. Ya, lapar dalam tanda petik itu adalah mereka tidak tahu harus berbuat apa. Padahal menurut saya peluang untuk hidup dari teman-teman yang saat ini tidak bisa beraktivitas secara musikal itu banyak banget peluangnya. Media sosial adalah tempatnya. Yang paling sering dilakukan hari ini tuh tentu saja adalah konten di YouTube. Nanti kita akan bahas bagaimana 19 batal, ada Slang, God Bless, Dewa, dan kawan-kawan. Lalu untuk konser artis mancanegara itu juga batal di 3 kota. Nama Wet 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 harus dibatalkan oleh Tommy Pratama sebagai promotornya. Kemudian Cool and the Gang juga dibatalkan. Ya, mereka kehilangan banyak rupiah untuk itu, tapi dua nama tadi, Cool and the Gang dan Wet Wet, berjanji akan tetap hari ini, teman-teman, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Frans, ya, Pak Frans, saya mengutip kalimatnya Pak Frans, yang menyebut bahwa yang dibutuhkan bangsa kita hari ini itu adalah tips dan trik. Tips dan trik. Tips dan trik itu sebetulnya secara lebih mendalam itu adalah soal kreativitas, Pak. Jadi bagaimana mengasah kreativitas itu, membiarkan diri para seniman itu berimajinasi secara bebas, secara terbuka, seperti yang tadi saya sebutkan di depan, yang dilakukan oleh Einstein. Ini misalnya, inovasi baru yang harus selaras dengan imajinasi. Itulah esensi dari kreativitas. Tommy Pratama sedang menggagas konser drive-in atau drive-in konser. Konser ini menarik karena kita akan menyaksikan konser seperti kita nonton bioskop dulu. Di Ancol ada drive-in, nonton bioskop lewat dari dalam mobil, jadi kita nggak keluar dari mobil, makan, minum, dan sebagainya. Itu akan dilakukan oleh seorang Tommy Pratama. Berapa jumlah penontonnya? Tentu saja tidak banyak. Kalau zaman dulu di Ancol itu paling banyak mobil yang masuk itu ada 1.500. Ya, kalau itu bisa dilakukan, saya kira itu adalah salah satu bentuk inovasi, ya, kreativitas untuk menyahuti kondisi yang hari ini belum terlihat jelas harus ngapain mereka. Itu dari Tommy Pratama. Dari Mas Koko, Mas Koko kebetulan ada di sini, nanti Mas Koko akan menjelaskan. Mas Koko bekerja sama dengan Arka Kinari, ini ada anak Indonesia, itu adalah konser dari atas kapal. Tadi Pak Toar sudah menyebutkan. Ini juga adalah salah satu bentuk kreativitas. Membuat konser dari atas kapal dan penontonnya ada di pinggir pantai. Pertanyaannya, gagasan ini sudah dilakukan oleh Mas Koko itu sebulan yang lalu. Tentu saja sudah sampai ke pemerintah. Saya belum tahu, nanti kita konfirmasi ke Mas Koko. Apakah negara hadir untuk mensupport ini? Mensupport Tommy Pratama, mensupport Hari Koko dengan konser yang unik. Sebuah inovasi baru, konser dari atas kapal. Kalau Amerika mengeluarkan biaya untuk membantu senimannya, dan itu udah berjalan, karena ada nama besar yang turun untuk menggugah hati pemerintah, apa yang terjadi dengan negara kita? Saya mohon nanti Pak Frans memberikan tanggapan. Seperti apa respon negara dalam mensupport kreativitas ini? Ini sudah ada. Teman-teman sudah menyiapkan semua gagasan, ide jaringannya, artis, konten, semua udah lengkap secara kreatif. Sekarang harus didorong oleh energi yang lain. Apa itu? Materi. Suka atau enggak suka, kita membutuhkan biaya untuk memuluskan semua rencana itu. Dalam konteks inovasi baru tadi, ada seniman yang tidak menunggu
support dari negara. Itu adalah Doni Hardono melakukan inovasi baru dengan membuat konser. Bujana pernah melakukan konser dengan Indra Lesmana secara live streaming. Konon itu adalah konser yang paling apik karena audionya nggak delay, soundnya bagus. Itu keren buat beli Bujana. Doni Hardono juga melakukan hal yang sama, tapi lebih luas lagi. Seluruh artis datang ke studionya dia, dibuatkan 7 ruangan, dan setiap player ada di 7 ruang itu. Jadi terpisah, jadi tetap jaga jarak, tetap menjaga kesehatan, dan konsernya berjalan. Sukses mereka ditandai dengan Ruth Sahanaya yang berhasil meraup 109 juta per 2 jam. Pak Frans, Pak Riki, dan Pak Toar dan kawan-kawan di rumah, 109 juta itu adalah prestasi terbesar dalam inovasi konser 7 ruang. Besar dalam tanda petik. 109 juta itu di era sebelum COVID-19 itu kecil sekali untuk membayar Ruth Sahanaya, nggak cukup. Tapi hari ini itu menjadi sangat besar. Dan ini dilakukan dengan energi sendiri. Menurut saya, inovasi baru ini harus dikembangkan terus. Bahkan Doni Hardono sudah menyarankan kalau bisa TVRI mengambil alih peran dia. Karena energi Doni sendiri untuk menggunakan listrik, tenaga sumber daya manusia, video broadcast, dia harus menyiapkan 10 kamera video, harus keluar dari kocek sendiri. Dengan 109 juta dananya nggak cukup, Pak Frans. Dia butuh support negara. Tapi Doni, nampaknya Mas Doni nggak mau merepotkan negara, dia malah menyarankan kalau bisa TVRI yang tersebar di 34 provinsi harus melakukan konser seperti yang dia lakukan. Artinya kalau Doni Hardono bisa mengakomodir musisi Jakarta, musisi di Jakarta aja, harusnya TVRI itu bisa mengakomodir semua musisi yang ada di daerah. Hari ini di webinar kita, seluruh peserta datang dari seluruh wilayah Indonesia. Inovasi yang lain juga dilakukan, dan ini terus bergulir. Kemarin malam teman-teman dari Manado, musisi Manado, juga melakukan inovasi. Tetapi benar-benar inovasinya, ini sekali lagi perlu dicatat oleh teman-teman, khususnya pemerintah, bahwa inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Kawanua menyanyi, lalu kemudian ada masker pasti berlalu, lalu ada aksi-aksi yang lainnya, itu dibungkus oleh isu donasi. Dengan adanya donasi, masyarakat turun rembuk ingin memberikan bantuan. Prakteknya adalah mereka akan membagi hasil donasi itu 50% buat donasi, 50% buat mereka. Kalau tadi Doni Hardono membagikan donasinya 50%, artinya 109 juta dari konser Ruth Sahanaya itu dibagi 2. Ruth Sahanaya mendapat 54 juta dan Mas Doni 54 juta. Harus dibagi buat kru, dibagi buat produksi video, untuk listrik dan sebagainya dan sebagainya. Semakin kecil yang mereka dapatkan. Jadi tapi inovasi ini terus berjalan. Nah, ada juga teman-teman seperti Bujana nanti nih, itu kalau nggak salah, kemarin ya, Mas Bujana itu tanggal 7 Juli bikin konser. Tapi ini konser yang berbayar. Bujana juga melakukan konser yang berbayar ketika bermain dengan Indra Lesmana dan kawan-kawan. Slang juga melakukan konser online berbayar, bekerja sama dengan Pertamina. Artinya, peluang untuk hidup di era new normal ini, itu masih dimiliki oleh nama-nama besar. Nama Bujana, nama Slang, nama band-band yang lain. Tapi bagaimana dengan ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan seniman yang ada di daerah yang tidak punya energi yang sama. Apa itu? Mereka belum punya brand. Inilah puncak diskusi kita hari ini adalah apapun kita bisa dapatkan hari ini, selain bisa dapat dana secepat kilat, karena dia udah punya brand, Bujana, Gigi, Dewa, dan kawan-kawan. Tapi saya, teman-teman yang belum punya brand, saya sebut misalnya Wahyu. Di Malang Wahyu dikenal. Wahyu yang seniman ini sangat aktif dalam konser online. Dia konser dari luang keluarga di rumahnya sejak pandemi, sejak social distancing dia sudah mulai konser tiap hari, streaming di Facebook.
Apakah dia dapat dana dari itu? Ada sumbangan. Setelah saya konfirmasi, dia nggak mau menyebut angkanya, terlalu kecil. Tapi dia masih bertahan dengan semangat itu, dia terus bermain. Sampai hari ini dia tetap bermain dengan gayanya sendiri. Nama acaranya Ngejreng Ngedabyah. Jadi itu musisi Malang. Bagaimana dengan di kota lain? Yang di Papua, di Aceh, Kalimantan, Sumatera. Banyak banget. Lalu teman-teman semua, Pak Toar, izin, ini ujung dari yang saya ingin sampaikan, bahwa kreativitas yang dimiliki oleh teman-teman, katakanlah kreativitas Dewa Bujana sama dengan kreativitas Alif Bata, kreativitas Tami Aulia, sama-sama punya kreativitas berkesenian. Tapi yang membedakan adalah mereka nggak punya brand sekuat Bujana, mereka nggak punya jaringan sebagus Bujana. Mereka baru saja mulai membangun jaringannya dan brandnya. Tapi di Indonesia, dua nama yang saya sebutkan tadi harus menjadi perhatian. Dan saya kira kita semua, pemerintah dan teman-teman seniman harus melihat dua nama ini. Ini penting buat saya dilihat. Mereka sekarang ini yang menghiasi YouTube. Saya nggak menyangka seorang Dewa Bujana mau menelpon Alif Bata. Artinya ada sesuatu yang unik dari anak ini. Saya ingin sebut, Alif Bata bermain gitar akustik dengan sangat sempurna, menurut Bujana. Bujana nggak bisa bermain gitar seperti dia. Yang dia lakukan adalah mengcover semua lagu-lagu. Ini di presentasi saya ini ada saya cuplik lagu Bohemian Rhapsody yang di cover. Itu viewersnya 5.474.000 sekian sejak tanggal 3 Juli sampai hari ini jam 6 pagi tadi. Saya kembali cek 5.474. Ketika saya mengetik angka ini, itu tiba-tiba nambah. Jadi 400 sekian tiba-tiba jadi 505. Hampir setiap detik ada yang menyaksikan penampilannya. Subscribernya, kalau subscriber dimonetize jadi uang, dia punya subscriber 2,3 juta. Tapi kalau dengar omongan Bujana di awal presentasi saya, ketika memberikan komentar terhadap Alif Bata masih bermain. Dia belum berkarya karena dia mengcover lagu orang. Tetapi subscribe-nya 2,3. Besar sekali. Apakah ini bisa dimonetize jadi duit? Ya nggak bisa. Karena dia memainkan lagu orang. Yang dapat duitnya ya Queen. Kalau dia cover lagunya Gigi, ya yang menikmati duitnya pencipta lagu di Gigi. Lagu slang juga di cover sama dia, dan seterusnya. Ini Alif Bata, satu nama. Ini penting. Saya ingin membandingkan dua nama ini. Ini adalah sosok YouTube baru yang tiba-tiba menghiasi wajah YouTube. Channel YouTube sekarang ini didominasi oleh dua nama ini. Kemudian satu Tami Aulia. Tami Aulia ini adalah penyanyi yang ketika 2018 Indonesian Idol, dia ditolak untuk ikut babak selanjutnya. Bahkan dia oleh Anang dianggap nggak jelas nyebut AIWO-nya, Maya Estianti bahkan menggunakan boneka untuk mengatakan bahwa kamu nggak pantas menyanyi. Itu dulu ya. Jadi Anang harus tahu nih, Maya Estianti, Bunga Citra Lestari, Ari Lasso yang mengatakan bahwa menolak dia ikut Indonesian Idol, masuk ke babak selanjutnya. Hari ini viewersnya, subscribe-nya 2,280. Ari Lasso dengan konten YouTube-nya dia baru punya 1 juta dan dia rayakan dengan heboh. Padahal dia punya brand. Tami Aulia nggak punya brand. Lalu kenapa dia tiba-tiba meledak? Wallahu alam, menurut saya itu adalah energi kreatif yang dimiliki oleh setiap manusia. Tinggal menunggu peluang untuk meledak. Bedanya Tami Aulia dengan Alif Bata, Tami Aulia pada tanggal 4 Mei kemarin, baru saja beberapa bulan lalu, ya bulan Mei, jadi 2 bulan yang lalu, dia merilis single. Jadi di tengah popularitasnya di dunia YouTube, dengan cepat dia kreativitasnya berubah menjadi sebuah karya. Itulah kritik Bujana terhadap Alif Bata. Alif, dalam berkesenian itu bukan hanya bermain, tapi lu juga harus berkarya. Berkarya itu penting. Berkali-kali Bujana menyarankan agar Alif membuat lagu. Tapi sampai hari ini dia tetap mengcover, dan ternyata apa yang disampaikan Bujana dilakukan oleh
Nanti kita konfirmasi apakah Bu Jana juga menyampaikan ke Mutia Aulia ini. Mutia akhirnya membuat single judulnya Ingin Mengakhiri. Teman-teman, ini dirilis 4 Mei lalu, sekarang viewersnya udah 504.000. Coba cek nama besar yang baru merilis single beberapa waktu lalu. Berapa viewersnya di YouTube? Jauh. Aulia sangat besar banget. Pertanyaannya adalah, bagaimana negara dan kita semuanya menjadikan Mutia Aulia Alif Ba Ta sebagai contoh yang menginspirasi musisi lain di Indonesia. Belajar dari dua orang ini. Seperti tadi yang saya bilang, bermain beda dengan berkarya. Dan hari ini bermain-main udah cukup. Ya, kata Bu Jana, jadi harus berkarya. Oke, Pak Toar, ya, itu siap. Tadi nama baru. Sementara nama yang lama, ya saya sebut ya. Jadi gini, kreativitas itu memang tanpa batas. Tadi saya memberi contoh 2 nama yang tidak punya brand, akhirnya sekarang Mutia Aulia punya brand. Alif Ba Ta udah punya brand. Yang punya brand sebetulnya lebih gampang. Slang, Iwan Fals, kemarin kolaborasi dengan Sting. Bu Jana baru saja beberapa waktu lalu itu memproduseri Andrea Third. Itu anak ajaib, anak Indonesia yang sekolah di luar, suaranya bagus banget. Sebetulnya kalau di presentasi saya itu ada, itu juga diproduksi oleh Bu Jana. Lalu kemudian barusan kemarin itu konferensi pers, Delon menggamit Christian Bautista. Ini adalah upaya untuk ini upaya kreatif yang sebetulnya masih di zona nyaman. Jadi melakukan kolaborasi dengan nama besar. Jadi nama besar menggandeng nama besar. Kecuali tadi Dewa Bujana dengan Andrea Third. Tapi Andrea di media sosialnya juga dia cukup dikenal. Artinya kolaborasi antara old brand dan new brands itu menjadi penting. Itu salah satu alternatif yang harus dipikirkan. Oke. Tapi ada juga yang berpikir out of box. Dulu Dewa Bujana udah lama banget ya, lupa saya 2-3 tahun yang lalu pernah mengeluarkan buku. Menurut saya, Pak Toar, Pak Frans, dan Pak Riki, teman-teman semuanya, untuk nama besar, saatnya nulis buku. Ketika konser berkurang, bikin buku seperti yang dilakukan Dewa Bujana. Bahkan Dewa Bujana pernah menggagas sebuah pendirian museum. Nanti saya kira Dewa Bujana akan menjelaskan itu. Inilah puncak kreativitas itu sebetulnya hari ini ada di dimensi yang baru. Spektrumnya sudah berubah. Era konvensional kita udah tinggalin. Sekarang udah era digital. Tadi contohnya Alif Ba Ta dengan Mutia Aulia. Hari ini bukan lagi out of box, Pak Toar, tapi hari ini adalah without box. Sudah nggak boleh lagi ada box. Kenapa emang kalau Dewa Bujana bikin buku? Kenapa rupanya kalau Dewa Bujana jadi host? Meta Chandra, penyanyi jazz, dia belum populer, belum punya brand. Ketika COVID terjadi, dia kehilangan pencarian. Apa yang dia lakukan? Dia bikin pakaian APD untuk kesehatan, tapi dengan gaya milenial. Jadi gaya senimannya muncul. Lalu kemudian without box yang dilakukan. Nah, tadi di depan saya bilang, selain Iwan Fals gagal dalam konser Rhapsody Indonesia 20 kota. Tapi nggak patah semangat, kreativitas terus menyala. Insya Allah Slank akan melakukan konser. Mungkin yang pertama di dunia, atau mungkin bukan yang pertama di dunia, tapi di Indonesia, Slank akan konser tanpa panggung. Ini inovasi, Pak Toar. Ya. Ini baru, ini kreativitas baru. Konser tanpa panggung itu akan dilakukan di 10 atau 12 kota di Indonesia. Dan hari ini, anak-anak Slank sedang menghabiskan energi untuk memikirkan rencana itu. Pertanyaannya, siapa yang mau sponsori? Apakah negara mau hadir untuk mensupport itu? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, saya kira ujung dari semua ini, saya ingin sekali lagi menyampaikan satu hal, bahwa jangan harap kita mendapatkan hasil yang berbeda jika usaha kita masih sama seperti dulu. Artinya harus extraordinary creativity. Kalau 19 adalah extraordinary problem, maka seperti kata Pak Jokowi, tidak boleh berpikir biasa-biasa. Karena kalau masih biasa-biasa akan dimarahin, diomelin sama Presiden. Terima kasih Pak Toar.